Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Barudin. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang biografi singkat para filsuf Islam. Filsuf Muslim muncul bukan karena meniru peradaban lain, tetapi karena kesadaran umat Islam untuk menggabungkan akal dan wahyu demi memahami realitas dan memperkuat ajaran Islam. Pada abad 8 sampai 13 Masehi, yang dimana pada abad itu adalah masa kejayaan peradaban Islam, dan pada abad itu juga muncul filsuf-filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan yang lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi singkat Al-Kindi. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ia lahir di Kufah antara 800 dan 800 Masehi. Kemudian ia banyak bekerja di Baghdad selama kekhalifahan Abbasiyah. Ia disebut sebagai filsuf Arab atau filsuf Al-Arab dan dianggap sebagai pendiri filsafat Islam. Gagasan Al-Kindi meyakini bahwa akal, ilmu, dan filsafat adalah saran untuk memahami kebenaran yang sejalan dengan agama serta menuntun manusia pada kebahagiaan dan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua adalah Al-Farabi. Al-Farabi yang nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Takhan bin Uzlag Al-Farabi, adalah seorang filsafat dan ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam. Ia lahir di Farab, Turkestan atau Kazakhstan sekarang, sekitar tahun 870 Masehi, dan meninggal di Damaskus pada tahun 950 Masehi. Karena peran besarnya dalam mengembangkan dan mensistematiskan filsafat Yunani di dunia Islam, Al-Farabi disebut sebagai guru kedua atau Al-Mu'allim Al-Sani. Gagasan Al-Farabi menyatakan bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai oleh manusia melalui kehidupan sosial, akal, dan moral yang ideal, dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dalam negara yang adil. Yang ketiga adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter terkemuka dari peradaban Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Dia lahir di Afsana dekat Bukhara, Uzbekistan sekarang, pada tahun 980 Masehi dan meninggal di Hamadan atau Iran pada tahun 1300 Masehi. Gagasan Ibnu Sina menggagaskan bahwa manusia mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan melalui penyempurnaan akal, kesehatan jasmani rohani, dan pemahaman kebenaran ilahi yang dapat dijangkau melalui ilmu dan spiritualitas. Yang keempat ada Al-Ghazali. Al-Ghazali salah satu tokoh penting dalam masyarakat Islam yang nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, dan dia adalah seorang teolog, ahli fikih, sufi, dan filsafat. Ia lahir di Tus, Persia yang sekarang jadi Iran, pada tahun 1058 Masehi dan meninggal di sana pada tahun 1111 Masehi di barat. Ia disebut Al-Ghazal. Al-Ghazali sangat cerdas dalam fikih, kalam, logika, dan filsafat sejak muda. Gagasan menurut Al-Ghazali, ilmu, akal, syariat, dan tasawuf harus selaras untuk menjadi Islam yang sempurna tanpa akhlak mulia dan penyucian hati, serta menjadikan wahyu sebagai pedoman utama dan menggunakan akal sebagai alat untuk memahaminya.
Manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan sejati dengan gagasan yang dia bangun. Al-Ghazali dikenal sebagai pembaru besar dalam pemikiran Islam karena dia berhasil menciptakan jalan tengah yang seimbang antara intelektualisme dan spiritualisme. Yang kelima ada Ibn Rushd. Ibn Rushd adalah seorang hakim, filsuf dan ilmuwan Islam yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Rushd. Ia lahir pada tahun 1126 Masehi di Cordoba, Andalusia, Spanyol atau Spanyol Islam, dan meninggal pada tahun 1198 Masehi di Marrakesh, Maroko. Di barat ia disebut Averroes. Ia berasal dari keluarga hakim dan ilmuwan terkenal. Gagasan Ibn Rushd menentukan bahwa kebenaran agama dan filsafat sejatinya satu karena keduanya berasal dari Tuhan. Wahyu dan akal bekerja sama untuk memahami kebenaran, bukan berlawanan. Ibn Rushd membela rasionalisme dalam Islam dan menunjukkan bahwa Islam memungkinkan pemikiran kritis dan intelektual. Dia juga membuka jalan bagi kemajuan ilmu dan pemikiran kontemporer. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.